When you feel me alone, when the chaos is rising, leading the charge, yeah, I'm coming, I'm fighting. Swear on the breath that I breathe, I'll never retreat, yeah, I'll be your only. Halo sahabat SRC, ketemu lagi dengan saya Sony Trilaksono dari SRC Lia Minimarket. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari tahun 2021, dan nantinya kita akan bisa mengambil pelajaran tersebut dan berjuang untuk di tahun 2022. Oke, yang pertama kali akan saya bahas adalah kemarin itu tahun 2021 itu sebenarnya ada apa aja sih. Kalau di yang saya alami di bisnis usaha toko kelontong ini, tahun 2021 itu cobaannya luar biasa. Cobaannya luar biasa karena sama-sama kita tahu bahwa di tahun 2021 ini hampir seluruh area di dunia ini mengalami pandemi yang semakin kuat dirasakan, terutama di bulan Juli sampai bulan September kemarin. Jadi di Indonesia pun kita merasakan hal itu terasa sekali. Yang pertama adalah pemerintah memberikan program PPKM atau pembatasan pergerakan masyarakat, sehingga kita sebagai pemilik toko pun dipaksa untuk membatasi jam untuk buka juga. Terus beberapa masyarakat yang membatasi dirinya untuk keluar rumah, tidak berbelanja langsung di tempat mereka ingin belanja. Terus banyak sekali dari kerabat, saudara, tetangga yang terpapar virus ini dan cukup parah juga, sehingga tidak sedikit juga dari teman-teman kita yang harus tumbang melawan virus ini, sehingga banyak yang meninggal juga dari mungkin kerabat kita atau saudara kita atau tetangga kita atau teman terdekat kita. Nah, dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata dari sekian banyak usaha yang saya jalankan, toko kelontong ini adalah satu-satunya usaha yang bisa bertahan di 1 tahun kemarin. Jadi ada beberapa usaha saya yang sebenarnya sangat terdampak dari adanya pandemi ini, tetapi untuk toko kelontong ini alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan, bahkan memiliki grafik yang cukup baik. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena ini lebih menguatkan pendapat saya tentang toko kelontong itu sebenarnya adalah satu jenis usaha yang mungkin pendapatannya kalau dihitung-hitung secara profitnya mungkin sedikit ya, hanya 8-10% keuntungannya, akan tetapi itu stabil. Istilahnya adalah meskipun sedikit tapi itu bertahan terus menerus. Istilahnya ya, kalau rezeki itu yang ngalir terus saja. Terus yang kedua adalah apa yang kita jual di tempat usaha kita itu selalu dibutuhkan orang, karena kita jualannya adalah kebutuhan pokok yang mereka mau atau tidak mau akan tetap membelinya. Bukan seperti toko baju atau toko-toko lain yang sekiranya itu adalah kebutuhan yang bukan kebutuhan primer. Jadi usaha ini sangat bisa
bertahan di hampir segala kondisi. Saya dulu juga semasa saya kecil, toko yang dijalankan ini dulu dipegang oleh orang tua saya. Saya masih ingat sekali bagaimana toko ini bisa melalui krisis moneter di tahun 1998, di mana pada waktu itu ibu saya yang mengelola toko itu, kulak barangnya berapa, kemudian dijual itu sudah dijual, misalkan kulak barang 10.000 gitu ya, dia jual 12.000 gitu ya. Kulak lagi itu nggak bisa, karena ketika kulak harganya sudah 13.000 atau 14.000. Alhasil hampir semua barang itu akan merugi, terutama kebutuhan pokok seperti sembako dan segala macam. Nah, akan tetapi ternyata toko ini masih bisa melewati fase tersebut gitu, masih bisa bertahan. Fase pertama dulu ketika krisis moneter itu masih bisa bertahan, dan ternyata setelah saya pegang di tahun 2020 dan 2021 ini, toko ini juga masih bisa bertahan melewati masa pandemi yang mungkin di beberapa tempat usaha lain hal ini akan sangat berdampak, dan banyak juga usaha-usaha yang tumbang karena pandemi ini, terutama di usaha travel dan pariwisata, terus dunia hiburan dan segala macam, itu banyak sekali yang tumbang. Terutama saya ini usaha saya yang satunya adalah di bidang multimedia. Biasanya saya dokumentasi untuk event dan segala macam. Karena pandemi ini tidak memperbolehkan adanya kerumunan, sehingga event pun tidak ada, sehingga ya bisnis multimedia saya lumayan terdampak. Jadi dari sini kita banyak belajar di tahun 2021 itu, bahwa sebenarnya usaha apa yang bisa kita pilih jika kita ingin membuka suatu usaha adalah sustainability. Jadi bagaimana usaha tersebut bisa bertahan di segala situasi, karena kita tahu semakin kesini itu seperti bencana alam dan segala macam itu semakin banyak terjadi. Bumi sudah mulai menua, sehingga banyak sekali bencana alam terjadi di sana sini. Bayangkan saja ketika kita sudah membangun usaha dengan kerja keras dan disapu begitu saja dengan sebuah bencana yang terjadi, hal itu kan akan sangat berdampak sekali. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memilih usaha yang bisa bertahan di segala situasi. Paling enggak kita bisa memperhitungkan dulu usaha tersebut bertahannya akan seperti apa, kebutuhannya akan seperti apa, pasarnya seperti apa. Dan jangan lupa juga upgrade diri, belajar untuk usaha dan segala macam itu akan sangat diperlukan sekali. Karena apa? Skill itu akan tetap nempel ke kita. Jika kita diterjunkan di berbagai macam medan, kita bisa cepat beradaptasi dan segala macam, itu tergantung skill kita masing-masing. Yang kedua adalah tergantung orang-orang di sekitar kita seperti apa. Kita bisa diskusi dengan siapa, kita bisa sharing dengan siapa, kita bisa belajar hal baru dari siapa, itu sangat penting sekali. Jadi dari 2021 saya belajar bahwa kita harus bisa memilih usaha apa yang baik untuk kita jalankan. Yang kedua adalah kita harus upgrade skill secara berkelanjutan. Dalam artian kita harus belajar terus, nggak hanya di bidang retail seperti yang kita jalankan setiap hari ini, kita juga bisa upgrade diri di berbagai macam keahlian yang lain. Jangan menutup diri untuk hanya belajar di satu bidang saja. Kita nggak pernah tahu kalau apa yang terjadi di masa depan. Yang ketiga adalah perbanyak koneksi, perbanyak jaringan silaturahmi dan segala macam. Perbanyak berteman dengan orang-orang yang bisa memberikan masukan positif buat kita, entah itu dari jaringan, entah itu dari ilmu pengetahuan dan segala macam.
perbanyak itu. Jadi dari 2021 saya pelajari 3 hal itu tersebut. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah kita harus belajar bisnis apa yang kita jalankan yang bisa bertahan di segala situasi. Yang kedua, kita harus belajar terus untuk upgrade diri di berbagai macam keilmuan. Yang ketiga, kita harus memperluas jaringan pertemanan dan silaturahmi dengan orang-orang yang bisa memberikan dampak positif terhadap kita. Oke, itu yang pertama. Jadi bagian pertama adalah apa yang kita pelajari dari 2021. Yang kedua adalah berjuang untuk 2022. Nah, setelah kita banyak belajar dari 2021, mungkin kita bisa menyiapkan ya tantangan kedepannya seperti apa. Seperti yang kita tahu, mode berbelanja orang sekarang itu sudah berubah. Jadi di tahun 2021 kemarin kita juga banyak belajar tentang bagaimana bisnis online itu bisa menjamur begitu besar karena pembatasan pergerakan masyarakat, sehingga mereka hanya bisa belanja melalui online ya. Menurut pendapat saya di tahun 2022 nanti ya kita harus mulai membangun toko digital, entah itu di marketplace, entah itu di sosial media dan segala macam. Itu yang harus diperkuat, karena kita tahu sendiri bahwa bahkan sekarang aja orang sudah memikirkan masalah metaverse gitu. Kalau yang belum tahu, metaverse itu adalah di Facebook itu si Mark Zuckerberg itu sudah menciptakan dunia di alam maya, di mana dunia tersebut ya ada mallnya, orang bisa jualan di sana gitu. Itu dinamakan metaverse. Orang akan berbelanja secara virtual dan digital. Nah, kalau kita masih berpikiran bahwa berjualan hanya offline saja, kita akan sangat ketinggalan jauh sekali. Jadi mulailah belajar, buanglah pemikiran bahwa saya kalau masalah digital itu pusing, rumit, ngeluh saya kalau mikir kayak gitu, nggak akan bisa, pusing kepala saya, nggak nutut misalnya. Ya kalau kita sudah berpikiran seperti itu ya kita akan tergilas oleh zaman. Nggak lagi waktunya kita mengeluhkan hal tersebut. Ya kalau mau belajar ya sekarang waktunya belajar, siapapun bisa kok belajar, tinggal kemauannya seperti apa. Kalau kita mau dan niat untuk melakukan hal-hal baru, untuk belajar hal baru, ya kita akan bisa gitu. Jadi itu yang harus diperjuangkan di tahun 2022 adalah kita harus banyak belajar tentang dunia digital. Mau tidak mau kita harus belajar hal baru di dunia digital, karena zaman sudah berubah. Kita pun juga harus berubah untuk bisa beradaptasi. Itu sih, banyak belajar dari 2021 dan kita harus berjuang di 2022. Saya akan lanjutkan lagi, semoga saya bisa upload video-video lagi di channel YouTube ini dan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman SRC di seluruh Indonesia. Salam.